Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 2 bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN, masih di tematik tema 1. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4. Apa saja sih yang dibahas di subtema 4 ini? Baik, kalau penasaran, yuk segera buka buku tematiknya, ada di halaman 140. Sambil Ibu Guru menjelaskan, kalian buka bukunya 140. Sudah? Baik, jika sudah, amati gambar berikut dengan cermat. Ada 2 buah gambar. Coba kita perhatikan. Gambar yang pertama ini menjelaskan lingkungannya sangat kotor sekali. Betul? Gambar yang kedua menjelaskan di sana tergambar ada beberapa bapak-bapak yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu, atau boleh kepada adik atau kakak atau ibu dan ayah. Setelah kalian ceritakan, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang di atas atau yang di bawah? Betul sekali, good job. Yaitu nih, menunjukkan sikap rukun itu berarti gambar yang di bawah. Kenapa? Karena gambar yang di bawah menunjukkan sikap hidup rukun, bergotong royong, bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar. Kalau gambar yang ke-1, tidak ya. Gambar yang nomor 1, lingkungannya tidak terawat, tidak dijaga oleh masyarakat setempat. Baik, anak soleh. Nah, di sini halaman 141 boleh dibuka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu hidup rukun? Ya. Di situ ada tugas kembali. Beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, yang gambarnya Ibu akan jelaskan ya. Gambar apa nih? Ada ibu-ibu yang terjatuh dari motor. Nah, warganya menolongnya. Kemudian ada gambar yang sedang bekerja bakti membetulkan jalan yang berlubang atau yang sudah rusak. Kemudian ada gambar lagi, ini sedang musyawarah bersama warga. Gambar berikutnya ada gambar lingkungan sekitar yang tidak terawat, bahkan jalanannya pun rusak. Oke, baiklah anak soleh-soleha, kita beranjak ke halaman berikutnya. Di halaman 152. Ayo mengamati. Dilihat gambarnya. Kita baca bersama-sama. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Ya, betul kan gambarnya seperti itu? Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, perhatikan kembali gambarnya. Di sana ada percakapan warga. Maaf Pak, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Di bawahnya ada percakapan bapak-bapak, mari kita beristirahat sejenak. Nah, soleh-soleha, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Ya. Yang kedua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sudah dilihat gambarnya? Betul sekali ya. Sikap
yang menunjukkan sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila terdapat pada gambar yang ini. Karena pada gambar tersebut memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Kata Bapak itu kan, kami akan pergi ke gereja dulu. Nah, gereja itu adalah tempat beribadah umat Islam. Kalau umat Islam di mana ya? Iya, betul sekali, di masjid. Nah, Bapak tersebut mempersilahkan, baik Pak, tidak apa-apa. Berarti setelah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah itu termasuk pengamalan sila pertama. Apa itu sila pertama? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya? Betul sekali, bintang lambangnya. Kemudian pertanyaannya, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan kedua? Tentu saja pada gambar yang di bawahnya. Nah, sesuai. Kenapa sesuai? Karena gambar yang kedua mempersilahkan untuk beristirahat. Nah, mereka kan sudah bekerja keras nih. Nah, ada waktunya istirahat. Kata bapaknya yang memegang cangkul, yang memakai topi, yang memakai baju hijau, mari kita beristirahat sejenak. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Lihat ke tugas berikutnya. Ini kalian kerjakan di rumah ya. Masih halaman 153. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, kalian tulis di kolomnya. Nah, soleh-soleha, kita tadi sudah membahas tentang penerapan sila ke-1 dan kedua. Berikutnya sila ketiga. Masih ingatkah lambang dari sila ketiga? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Apa sih contoh penerapan sila ketiga dalam masyarakat? Yang pertama, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Biasanya di lingkungan sekitar itu diadakan ronda malam. Nah, biasanya diikuti oleh bapak-bapak, pemuda-pemuda untuk menjaga keamanan sekitar. Yang kedua, berteman dengan teman dari berbagai suku. Jadi tidak pilih-pilih teman ya. Yang ketiga, mempelajari tarian daerah. Itu tarian Jaipong, tari Bali, dan sebagainya. Kemudian ada bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Barang-barang dalam negeri itu berarti barang-barang yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, soleh-soleha, tadi sudah tentang penerapan sila ketiga. Lanjut lagi, sila keempat. Nah, sila keempat lambangnya apa? Good job, yaitu adalah kepala banteng ya. Nah, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita buka ya buku tematiknya halaman 177. Ini melanjutkan yang halaman sebelumnya 176. Di situ ada dongeng kan. Nah, di dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong. Gotong royong itu adalah bekerja sama bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar atau bekerja sama dalam kebaikan tentunya ya. Nah, selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima. Baik, Ibu akan menyebutkan kembali penerapan sila keempat di masyarakat. Kira-kira apa saja ya penerapannya? Yang pertama, menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, itu
tentang pengamalan sila keempat. Kemudian ada lagi penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Apa ya contohnya? Pertama, menghargai hasil karya orang lain. Contohnya apa sih Bu menghargai hasil karya orang lain? Bisa dengan membeli karya atau produk atau barang dalam negeri yang buatan anak bangsa ya. Atau bisa juga memberikan pendapat positif yang baik. Misalnya teman kalian membuat karya tentang tulisan cerita atau membuat gambar. Nah, ketika kalian dimintai pendapat, nah kalian harus menghargainya. Oke, selanjutnya nomor 2, menghormati hak-hak orang lain. Hak itu apa sih? Hak itu adalah apa yang harus kita dapatkan. Nah, contohnya itu menghormati, menyayangi ibu, ayah, dan juga adik. Tidak menghina teman, terus tidak memaksakan kehendak kepada teman. Misalnya, kalian ingin bermain bola, temannya mau bermain yang lain, misalnya kalian memaksakan harus main bola. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak hidup boros. Nah, tidak hidup boros itu dalam pemakaian uang ataupun barang tidak berlebihan ya. Kemudian nomor 4, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan setempat. Soleh-solehah, di sini ada tugas untuk kalian di halaman 177. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Ibu jelaskan gambarnya ya. Gambar yang pertama itu ada orang-orang yang sedang bermusyawarah. Kira-kira nih, di situ kan ada lambang nih, lambang Pancasila. Ada kepala banteng, ini termasuk sila keberapa? Lambang dari bunyi sila Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada lambang padi dan kapas, itu yang kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita jelaskan lagi gambar berikutnya. Di situ ada orang yang sedang menolong korban bencana alam. Selanjutnya ada lagi seorang anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Kira-kira itu termasuknya sila ke Pancasila yang keempat atau kelima ya. Tinggal menarik garisnya ke gambar banteng, kepala banteng atau padi dan kapas. Kemudian di bawahnya lagi ada yang mengadakan posyandu. Ada lagi gambar yang berikutnya ada rapat RT, yaitu mereka sedang bermusyawarah. Tinggal menarik garis. Baiklah soleh-solehah, mudah bukan tugasnya? Apakah kalian sudah mengerti tentang penerapan Pancasila mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Kalau kalian sudah hafal apa saja, jangan lupa ya praktekkan di rumah. Praktekkan supaya ilmunya bermanfaat. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan lebih memudahkan kalian belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.